Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua sehat, luar biasa, bersemangat mau ikut beribadah hari ini. Sudah siap adik-adik untuk ibadah? Sudah mandi semua? Sudah berpakaian rapi? Sudah disiapkan Alkitab, hidung jemaat, juga persembahannya dilipat yang rapi ya. Kalau semuanya sudah siap, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, siapa yang ingat khotbah minggu lalu? Iya, dikatakan di situ, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan bernyanyi dari terbit matahari. Musik bang. Ya, adik-adik masih tetap berdiri, masih tetap bersemangat. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus. Musik bang. Sungguh lembut Tuhan
kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu. Karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Amin. Iya, sekarang kita mau mendengarkan hukum Taurat. Sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, kita bernyanyi, saya senang jadi anak Tuhan. Musik Bang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh malas. Malas, 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 itu dosa. Malas, 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 itu dosa. Malas, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh malas. Anak-anak sekolah minggu, dengarkanlah hukum Taurat pada pagi hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan engkau mencuri.
Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Iya, adik-adik semuanya anak Tuhan, pasti sukanya memuji Tuhan. Terus karena apa kita puji Tuhan? Karena Tuhan kita baik loh. Sampai dosa kita dihapuskan melalui siapa? Melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Untuk memuji Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36. Dihapuskan dosaku. Musik Bang. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Diikuti amal ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362. Aku milikmu. Musik Bang. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah sisimu Tuhanku. Anak-anak sekolah minggu, ayat bulanan pada kebaktian kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat kelima. Mari kita membacanya, diikuti amin ya. Amsal 4 ayat 5.
Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, perolehlah pengertian, jangan lupa jangan lupa, dan jangan menyimpang dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. dari perkataan mulutku. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, sekarang adik-adik kakak undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Ikut Engkau saja Tuhan. Musik bang. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut hidup dan mengabdi padamu. Karena Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman. Pengumumannya kira-kira apa ya? Pastinya yang ulang tahun, yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Juli, silakan berdiri di tempat masing-masing. Sudah semua? Kakak ada lihat di titik gereja kita ada 2 orang disebutkan di titik. Satu Ayu Limbo, satunya lagi Michelle Pak Paham. Selain yang 2 ini, semua berdiri yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Juli. Sudah semua berdiri? Kakak-kakak sekolah minggu mau bernyanyi selama ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun. Sudah? Siap kakak? Kita mau persembahkan lagu ulang tahun buat adik-adik kita. Musik bang! Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa
kita ucapkan sama-sama ya. Kita ucapkan selamat ulang tahun dan doa untuk semua yang berulang tahun. 1, 2, ya. Selamat ulang tahun teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Kira-kira siapa ya? Penasaran nggak siapa yang bawa firman hari ini? Makanya adik-adik, kita siapkan hati kita fokus matanya melihat ke kakak yang bercerita, kita pasang telinga kita ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, firman Tuhan ku dengar. Musik Bang. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang di rumah. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah berdoa. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Nomi minta nih buat adik-adik, siapin Alkitabnya, siapin buku tulis, siapin pulpen, supaya adik-adik bisa mencatat hal-hal penting tentang firman Tuhan. Kak Nomi mau nanya lagi nih, siapa ya kira-kira yang bercerita pada minggu ini? Siapa ya? Karena kita udah ada di depan, berarti kakak-kakak yang di depan nih yang bercerita. Hari ini yang bercerita ada Kak Nomi, ada Kak Mary, dan ada Kak Bonita. Sebelum kita bercerita, Kak Nomi mau ajak adik-adik untuk berdoa yang dipimpin oleh Kak Mary. Nah adik-adik, karena kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kakak Mary berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kami bisa beribadah di rumah bersama keluarga. Tuhan berkati kami, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan minggu ini dari kitab Amos. Yuk kita buka Alkitab kita, Amos 5 ayat 14 sampai 15. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama ya. Hidup dan mati, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau kasih lihat satu adegan dulu nih. Yuk adik-adik kita sama-sama lihat adegan ini. Iya dong, kalau berdua ada teman, bantu jangan dibiarin ya. Nah
perlakuan baik apa aja contohnya? Kalau misalnya lagi di rumah mamanya lagi manggil kita jangan diem aja ya adik-adik. Kalau misalnya dipanggil, kita harus nyaut. Nah, kalau misalnya ada nggak nih adik-adik kalau yang dipanggil, dia jawabnya begini, apa sih Ma? Ada nggak? Ada nggak? Nah, adik-adik ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya. Kalau misalnya disuruh mama papanya, kita harus nurut. Nah, kalau misalnya di sekolah, nah siapa yang suka jahilin temannya? Ada nggak adik-adik? Nggak ada ya. Kalau misalnya lagi ngerjain tugas nih di sekolah, siapa yang suka nyontek? Nah, nggak boleh ya adik-adik. Kalau misalnya di gereja kita harus rajin berdoa, terus sering beribadah bersama mama papanya, rajin sekolah minggu, ya kan? Nah, kita sama-sama sudah tahu nih apa yang harus kita lakukan, mana yang baik, mana yang buruk. Yuk adik-adik, kita lakukan hal yang baik yuk. Iya adik-adik sudah tahu nih hal-hal yang baik apa. Dan tadi kita sudah baca firman katanya kita harus cinta sama hal-hal yang baik. Nah sekarang kakak mau kasih tahu, kita mau sama-sama tahu kenapa sih kita harus melakukan hal yang baik. Kakak mau ingetin sama adik-adik ada 3 hal nih. Yang pertama itu adalah kehendaknya Tuhan. Tuhan itu mau kita melakukan apa yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau adalah melakukan firman Tuhan, melakukan hal yang baik. Kalau adik-adik sebut diri adik-adik itu adalah anak Tuhan, yuk kita lakukan yang Tuhan mau dengan cara berbuat baik. Dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan. Sama kayak di rumah nih, kalau misalnya kamu nurut sama mama, seperti yang tadi kakak Mary bilang, kira-kira mamamu akan seneng atau mama malah jadi marah kalau kamu jadi anak penurut? Harusnya sih seneng Kak. Pasti dong ya. Pasti orang tua senang kalau anak-anaknya itu baik dan nurut. Orang tua senang, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti sangat senang kalau lihat anak-anak Tuhan itu baik-baik. Yang kedua, nih adik-adik, yang kedua itu adalah kalau adik-adik ingin mendapatkan yang baik, adik-adik juga harus berbuat yang baik. Seperti di firman Tuhan bilang dalam Matius 7 ayat 12. Kakak bacain ya buat adik-adik. Di Matius 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya kan? Firman Tuhan aja bilang kalau kamu mau mendapatkan perlakuan yang baik, kamu harus berbuat yang baik. Sama kayak petani. Kalau petani itu tanamnya padi, memangnya yang tumbuh akan buah anggur, buah stroberi, buah apel? Kan enggak kan Kak? Enggak pasti. Iya, pasti yang akan tumbuh adalah padi. Nah itu dia yang disebut apa yang ditabur, itu yang dituai. Apa yang kamu perbuat, itu yang kamu dapatkan. Kalau kamu berbuat baik, yang kamu dapatkan pasti yang baik. Contohnya, apa tuh Kak? Contohnya nih Kak, contohnya adik-adik. Kalau adik-adik suka berbohong, apakah orang-orang akan senang? Akan mau jadi teman kamu? Enggak kan? Kalau orang suka berbohong, pasti orang-orang jadi gak percaya. Nanti kalau misalnya, aku ada cerita, aku gak percaya, kamu kok kemarin aja bohong, gak jujur, ya kan? Misalnya lagi, dia itu suka nolong, dia suka nolong temennya. Terus kira-kira besok-besok kalau kira-kira kalau dia butuh pertolongan, temennya mau tolongin atau enggak? Harusnya sih. Harusnya pasti ditolong kembali karena temennya ingat, oh kemarin dia sudah tolong aku sekarang harus tolong dia. Jadi gitu Kak. Jadi gitu adik-adik, kalau adik-adik mau mendapatkan yang baik, adik-adik harus berbuat baik terlebih dahulu. Nah, yang ketiga nih Kak. Yang ketiga nih, kadang-kadang kita suka lupa kenapa kita harus berbuat baik. Karena kita suka berpikir nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, ya kan? Misalnya suatu hari ada yang, misalnya siapa ya namanya kita bikin ya. Ada seorang anak deh kita bilang dia mau jajan, tapi dia sebenarnya udah dikasih uang jajan tapi sudah habis. Tapi dia mau jajan lagi. Dia lihat ada dompet mamanya di atas meja. Mamaku kan lagi ke kamar mandi, di sini nggak ada orang, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Kalau aku ambil 5.000 juga mama nggak tahu.
akhirnya dia berani mencuri karena dia pikir gak ada orang yang tahu. Tapi sebenarnya ada loh yang tahu. Oh iya Kak, Ada. siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu selalu beserta kita, selalu ada dengan kita, selalu melihat apa yang kita perbuat. Kayak ada lagunya ya Kak? Iya, ada lagunya tuh adik-adik. Mata Tuhan melihat. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu itu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan kau berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, seperti lagu tadi adik-adik, kalau Tuhan melihat apa yang kita lakukan, buat yang baik, buat yang jahat. Coba Kak Nomi mau nanya sama adik-adik, selama seminggu ini lebih sering melakukan kebaikan atau kejahatan ya? Coba Kak Nomi minta adik-adik jawab di hati adik-adik saja. Coba kalau Kak Mary dan Kak Bonita, seminggu ini lebih sering melakukan kebaikan atau kejahatan ya? Yang baik Kak. Yang baik ya, harusnya sebagai anak Tuhan harus melakukan kebaikan. Kita harus melakukan kebaikan karena Tuhan cinta sama anak-anak yang melakukan kebaikan. Contohnya nih ya Kak, kalau misalnya selama di sekolah mungkin ya ada teman kita yang lagi sendiri akhirnya dibully sama teman-teman. Biasalah kalau di sekolah kan ada geng-gengan tuh Kak, dibully. Kalau misalnya kita pas lihat ada yang dibully, kalau Kak Bonita lebih milih ikut bully atau diem aja atau gimana? Kayaknya nih Kak harus ikutan ngebully. Kenapa? Karena kalau kita nanti diam aja atau kita nggak mau ikut, bisa jadi kita yang bisa dibully orang itu. Supaya kita ditemenin sama orang-orang yang suka ngebully itu, kita juga harus ikut ngebully. Kalau Kak Mary, Diam aja, nggak mau ikut-ikutan. diem aja. Adik-adik, dari dua jawaban Kak Bonita sama Kak Mary, sebenarnya dua-duanya salah Kak. Karena kita sebagai anak Tuhan harus melakukan kebaikan. Jadi kita harus menolong teman kita yang dibully. Jangan karena kita mau punya teman jadi ikut ngebully, atau jangan kita malah didiemin aja. Karena yang menilai kita itu bukan manusia, tapi Tuhan. Jangan karena kita mau punya teman banyak, akhirnya kita nggak melakukan kebaikan. Yang ada Tuhan mana sedih, mana gak suka sama kita. Atau juga contoh lain nih Kak, pas lagi di sekolah, misalnya lagi ujian, tapi lupa belajar. Kalau Kak Mary gimana? Nyontek aja. Nyontek. Kalau Kak Bonita? Kalau misalnya ada teman-teman yang nyontek juga, kenapa kita juga nggak boleh ikut aja nyontek daripada remedial, ya kan? Nah, ini jawaban yang salah lagi adik-adik. Kalau misalnya kita lagi ujian, tapi kita lupa belajar, ya sebenarnya itu kan salah adik-adik. Salah kita yang nggak siapin diri kita untuk belajar. Jadi jangan melakukan mencontek. Karena kita itu harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Walaupun nilainya kecil, walaupun ya gak bisa dapat 100, tapi kan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita melakukan kebaikan. Untuk adik-adik, jangan melakukan segala sesuatu yang kita inginkan dengan cara yang salah, tapi kita melakukan dengan cara yang baik. Seperti di dunia ini, kita itu Kak ada dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan dengan jalan yang baik dan jalan yang salah. Kayak ada lagu loh Kak, lagu yang di dalam dunia ada dua jalan. Kak Bonita tahu lagu itu? Tahu dong Kak. Aku tahu. Kak Mary tahu ya? Kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Sama-sama buat adik-adik di rumah kita nyanyi bareng-bareng. Di dalam dunia ada dua jalan.
dengan cara melakukan kebaikan setiap hari. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar, bahwa Tuhan ingin kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebaikan ya. Nah, kita mau akhiri dengan doa, kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat dan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang melakukan kebaikan dimanapun kami berada Tuhan. Jadikan kami anak-Mu yang terang ya Bapa. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, layakan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Iya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi apa katanya di firman Tuhan? Kita harus selalu berbuat baik. Ingat ya adik-adik ya, firman-Nya sudah didengar, disimpan di hatinya, dan dilakukan di kehidupannya sehari-hari. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya sudah disiapkan, dilipat yang rapi, jangan cek ya. Nanti persembahannya minta mama papanya menyerahkannya ke gereja. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita bernyanyi Dison Ado Hubungan Tuhan. Musik bang. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.